taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid yang dia bangun. Oh, ini sekarang yang kita Ahlus Sunnah pun, yang mengaku di atas salaf pun, kalau datang misalnya ke masjid, ya apa, Masjid Barkah contohnya, Masya Allah masjidnya, itu kata-kata yang akan kita dengar itu. Nanti datang ke masjid yang lainnya, Masya Allah, Masya Allahnya bisa 1 jam itu. Saking takjubnya dengan indahnya bangunan tersebut. Nanti yang bangun alasannya biar nyaman, orang biar tertarik datang ke masjid. Tertariknya datang ke masjid bukan karena lillahi ta'ala, karena pengen wisata. Zaman dahulu kala Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ketika dibangun dengan cara yang megah, para sahabat itu mengingkarinya. Pada era Bani Umayyah, kekuasaan khilafah Bani Umayyah. Ya karena ini perkara yang mungkar. Wa fi riwayatin lin Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man min asyratis sa'ah yantabahan nasu fi masajid. Termasuk tanda kiamat orang-orang itu berbangga-bangga dengan masjid-masjid yang mereka bangun. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala Anas, Bukhari menafsirkan hadis ini, Anas berkata yatabahawna biha, orang-orang pada berbangga-bangga dengannya, wa thumma la ya'murunaha illa qalila. Udah dibangun megah, wah bagus, ternyata yang datang sholat cuma 5, 1 saf gak lengkap. Ya Allah, dana yang begitu besar dihabiskan dengan hasil yang minimalis. Ya ini namanya rugi. Namanya rugi seperti itu. Fattabahi biha al-inayatu bi zukhrufatiha. Jadi berbangga-bangga dengan masjid itu ya maknanya orang itu perhatiannya kepada hiasan-hiasan yang ada di masjid itu. Dindingnya dikasih hiasan yang Masya Allah kelihatan, wah, nanti ada ukirannya ayat-ayat Al-Quran di sampingnya, ukiran-ukiran yang lainnya, atau lampion-lampionnya, pokoknya wah lah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Sungguh kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian jadi indah sama seperti pendahulu kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menghiasi masjid-masjid mereka, gereja-gereja mereka, kuil-kuil mereka. Waqad naha Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an zakhrafatil masajid, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah melarang orang-orang menghiasi masjid-masjid, li'anna dzalika, kenapa demikian? Ya karena hal itu yashghalun nas an salatihim, menyibukkan manusia dari salat mereka, jadi enggak fokus salatnya. Wa qala indama amara bi tahdidil Masjid Nabawi, dan beliau mengatakan hal itu ketika memerintahkan pengukuran ulang batasan Masjid Nabawi. Apa kata beliau ketika nyuruh orang bangun ulang Masjid Nabawi? Akinnan nasa minal matar. Intinya kalau bangun masjid itu, orang-orang itu dia aman dari air hujan. Intinya itu. Jadi kasih atap biar orang itu gak terkena air hujan. Wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir. Awas, jangan dimerah-merahkan, jangan dikuning-kuningkan. Fataftinan nas, sehingga itu akan menfitnah, merusak agama manusia. Ya karena nanti kalau dikuningkan, dimerahkan, wow, kan gitu. Jadi sholatnya Allahu Akbar, matanya wow, lupa dengan siapa yang sedang ditujunya. Makanya sholat hari ini susah khusyuk ya karena di mana-mana ya kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Rahimallahu Umar, semoga Allah Ta'ala merahmati Umar. Fa innan nas lam ya'khudhu biwasiyati, di mana manusia kebanyakan enggak
menggubris wasiatnya Umar. Walam yaqtasir ala tahmir wa tasfir. Bahkan gak cuma masalah merah dan kuningnya, bal ta'addau dzalika, malah melampaui itu, ila naqsyil masajid, masjid dikasih ukir-ukiran, kama yunqash ats-tsawb, sebagaimana baju itu dikasih bordir itu, diindah-indahkan. Wa tabahal muluk wal khulafa fi binal masajid, di mana para raja, para khulafa mereka berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun. Wa tazwiqiha, diindah-indahkan, hatta atau fi dzalika bila ajab, sehingga orang-orang pada kagum dengan hasil karyanya. Wala zalat hadhil masajidu qa'imatun hatal an, masjid-masjid itu masih ada hari ini, kama fi Syam wa Misr wa biladul Maghrib wal Andalus wa ghairiha, sebagaimana yang dibangun di Syam, di Mesir, di biladul Maghrib, Andalus, masjid-masjid yang tersisa sampai hari ini membuat orang itu terpana. Wow, gitu jawabannya. Wa hatal an la yazal muslimun yatabahawna fi zakhrafatil masajid, dan sampai hari ini kaum muslimin masih berbangga-bangga dengan yang namanya menghiasi masjid-masjid mereka. Wala syakka anna zakhrafatal masajid alamatun ala taraf wa tabdzir, dan tidak perlu dilakukan lagi bahwasanya menghiasi masjid termasuk tanda-tanda orang itu berlebih-lebihan di dalam hartanya dan tabdzir, bermubadir-mubadiran di dalam mensedekahkan harta. Wa amaratiha annama innama takunu bi ta'ah wa dzikr fiha. Jadi bangun masjid itu bukan masalah hiasannya, keindahannya, bukan, tapi bangun masjid itu bagaimana kita mengadakan ketaatan di situ, zikir di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangunnya dengan ibadah, dengan salat, dengan zikir. Wa yakfin nas ma yukinuhu minal har wal qarr wal matar. Jadi intinya kalau bangun masjid itu, yang penting orang itu nyaman, nggak terkena air hujan, nggak terkena panas, itu udah cukup itu. Jadi orang itu pokoknya kalau udah nyaman di masjid itu udah. Jangan sampai mereka nyaman terus wow, itu bermasalah nanti. Wa qad ja'al wa'idu bid-dammar idza zukhrifatil masajid, dan telah datang ancaman keras akan hancur umat ini jika manusia menghiasi masjid-masjid mereka. Wa huliyatil masahif, dan mushaf-mushaf itu tidak isinya jadi pusat perhatian, tapi covernya itu dihiasi, diindah-indahkan, bahkan nanti ayat-ayat Al-Qur'annya ditulis pakai apa? Anyaman emas atau songketan emas. Subhanallah. Perhatian berpindah tidak kepada isi tetapi kepada hiasan-hiasannya. Faqad rawal Hakim wa Tirmidzi an Abi Darda. Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, idza zawaqtum masajid wa halaitum masahif faddamara alaikum. Jika kalian sudah menghiasi masjid-masjid kalian, mengindah-indahkannya, menghiasi mushaf-mushaf kalian, maka kehancuran atas kalian, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Al-Munawi rahimahullah ta'ala berkata, fa zakhrafatul masajid wa tahliyatul masahif manhiyun anha. Sehingga menghiasi masjid-masjid itu dan menghiasi mushaf-mushaf yang ada itu hukumnya terlarang, li'anna dzalika yashghalul qalba, karena itu menyibukkan hati, pandangannya jadi kepada itu. Wa yulhi anil khusyuk, membuat orang itu enggak khusyuk. Wa tadabbur, enggak bisa tadabbur. Wal hudur ma'allah, enggak bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Walladzi alaihi Syafi'iyah anna tazwiqal masjid walal ka'bah bidhahabin aw fiddah haramun mutlaqah. Dan itulah yang dipilih oleh Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, yang mereka mengatakan bahwasanya menghiasi masjid walaupun itu Ka'bah yang dihiasi dengan kuning-kuningan, emas, perak dan seterusnya, itu haram secara mutlak. Wa bi ghairihi ma makruh, dan selain Ka'bah itu hukumnya makruh. Nah, sekarang orang dapat hadiah kiswah Ka'bah yang ada emasnya di situ, dipajang depan masjid di bagian imam. Ini orang bodoh itu yang bangun masjid seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billah.